Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Dan kesannya kan Prabowo Subianto tidak menjadi presiden karena dipilih rakyat, tetapi menjadi presiden karena dipilih Joko Widodo, sehingga ucapan terima kasih yang diberikan oleh Prabowo Subianto tidak kepada seluruh rakyat, tetapi kepada saudara Joko Widodo, sehingga yel-yel yang diteriakan oleh Prabowo Subianto bukan hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, tetapi lebih kepada hidup Jokowi. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bapak-bapak pendiri bangsa kita. Itu tadi adalah cuplikan video yang beredar viral di berbagai platform sosial media. Sebenarnya viral sejak semalam, namun saya belum sempat mengulasnya karena ingin kepastian apakah video yang beredar itu editan atau tidak. Dan setelah saya telusuri, tadi sejumlah media sudah mulai menerbitkan berita terkait itu dan mengutip akun YouTube TV Parlemen, dan memang benar apa yang kita saksikan tadi ada di akun YouTube TV Parlemen. Namun memang hari ini setidaknya sampai pagi ini belum ada klarifikasi baik dari pihak yang disebut dalam video tadi, yakni Dasko, maupun dari DPR RI ya. Misalnya dari realita.co sudah menerbitkan ulasan tentang video yang bocor tersebut, dan memang video ini banyak dikomentari oleh netizen ya, terutama bagaimana bisa ya ada pembicaraan di belakang presiden yang membicarakan presiden, dan itu dari orang yang presiden, satu partai dengan presiden, bahkan dia adalah pimpinan DPR RI. Dari sisi teknis memang dimungkinkan terjadi kebocoran itu. Karena apa? Karena di kursi pimpinan itu ada mic-mic yang saya juga pernah audiensi ke DPR RI. Jadi baik di kursi pimpinan maupun di audiens itu ada mic-mic yang memang akses untuk kepada mic tadi, aksesnya bisa dilakukan dengan cara menekan tombolnya on off begitu. Jadi ketika tombol onnya ditekan, ya kita bisa bicara dan masuk suaranya. Tapi jika ditekan off, suara kita bisa bicara tapi nggak bisa masuk ke sistem suara atau sound system yang ada di DPR. Dan kalau di pimpinan itu ada mic yang spesial begitu, karena pimpinan boleh jadi itu masuknya lewat mic yang ada di kursi pimpinan DPR RI. Dan dalam video tadi terlihat ya sambil menutup mulutnya ya, orang yang ada di dalam video tadi kan Dasko begitu ya, bicara kepada Puan dengan bahasa kurang lebih asal jangan teriak hidup Jokowi saja, dan kemudian ada teriakan suara perempuan, entah itu cekikikan suara Puan Maharani atau yang lainnya, tidak jelas. Yang jelas suara itu muncul berbarengan dengan saat melintasnya Presiden Prabowo Subianto dari kursi pimpinan DPR RI. Dan peristiwa ini kan terjadi kemarin di tanggal 20 Mei 2025 yang kemudian kita sempat ulas juga tentang pidato presiden, di mana memang ada aspek yang menurut saya kalau orang-orang PDIP juga mendengarnya itu nggak nyaman juga, karena di dalam pidato tersebut disebutkan bahwa ada proyek-proyek yang tendernya dimenangkan oleh PDIP, dan kemudian menteri-menteri menghadap presiden, dan intinya presiden tidak mempersoalkan kalau yang menang proyek itu adalah PDIP. Jadi semacam ternyata ada bagi-bagi proyek ya. Kita tidak tahu apakah kemudian ada pembicaraan lebih lanjut di antara pimpinan ini yang mengkomplain pidato Prabowo Subianto yang menyebut ada proyek-proyek untuk PDIP, dan itu sebagai imbal balik atau balas jasa lah. Karena dulu ketika Megawati berkuasa juga Prabowo mendapatkan proyek di eranya Megawati. Dan apakah atas dasar itu ada keluhan sehingga kemudian muncul statement dari
eh, Sumidasko ya, Ahmad Sumidasko yang memang duduk di kursi pimpinan DPR dari fraksi Partai Gerindra yang menyatakan asal tidak teriak hidup Jokowi. Nah, hidup Jokowi itu apa ya? Hidup Jokowi itu adalah satu yel-yel yang diteriakkan Prabowo Subianto pada saat acara Partai Gerindra yang dihadiri oleh Joko Widodo yang prinsipnya Prabowo mengapresiasi atau memberikan ucapan terima kasih kepada Joko Widodo yang kemenangan diperoleh oleh Partai Gerindra atau kepada Prabowo bisa menjadi presiden itu tidak lepas dari peran Joko Widodo. Bahkan setelah teriakan hidup Jokowi diikuti dengan yel-yel terima kasih Bapak Jokowi yang dinyanyikan secara serempak sampai semua audiens dari peserta Kongres Partai Gerindra berdiri dan termasuk juga akhirnya Joko Widodo berdiri untuk menyambut ucapan terima kasih. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Teks pidato teriakan hidup Jokowi itu adalah pidato Prabowo Subianto di acara Partai Gerindra yang saat itu dihadiri oleh Joko Widodo, yang saat itu memang memberikan ucapan terima kasih atas kemenangan yang diperoleh oleh Prabowo Subianto sebagai capres yang akhirnya ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, dan di situ memang dihadiri oleh Joko Widodo. Nah, konteks bocoran video tadi adalah asal ya Prabowo di dalam sidang paripurna kemarin tidak meneriakkan yel-yel atau teriakan hidup Jokowi. Nah, dan memang suara atau sound daripada teriakan hidup Jokowi ini menjadi viral sekali, dan di platform sosial media khususnya di TikTok tuh banyak sekali ya diambil suaranya untuk berbagai jenis video-video. Ada yang video naratif, ada yang video parodi, ada yang video sifatnya sindiran atau satire begitu. Banyak sekali yang prinsipnya memang mempersoalkan apresiasi seorang presiden kepada Joko Widodo dalam konteks yang tidak tepat, karena memang semestinya sebagai seorang presiden, terlepas itu dalam acara kongres partainya, lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Jadi tetap yang harus disuarakan itu adalah hidup rakyat begitu. Tetap yang harus diberi ucapan terima kasih atas kemenangannya sebagai presiden adalah rakyat yang memilihnya, bukan Joko Widodo. Dan kesannya kan Prabowo Subianto tidak menjadi presiden karena dipilih rakyat, tetapi menjadi presiden karena dipilih Joko Widodo, sehingga ucapan terima kasih yang diberikan oleh Prabowo Subianto tidak kepada seluruh rakyat, tetapi kepada saudara Joko Widodo, sehingga yel-yel yang diteriakan oleh Prabowo Subianto bukan hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, tetapi lebih kepada hidup Jokowi. Nah, barang kalau kita flashback ya, kita runut ke belakang, memang kalau saya menjadi orang PDIP memang nggak nyaman ya dengan pidato Prabowo yang menyebut ada sejumlah menteri datang kepadanya menyampaikan ada proyek yang dimenangkan di belakangnya di PDIP. Bagaimana ini begitu? Dan kemudian Prabowo menyampaikan bahwa siapapun yang menang ya silakan, jangan diganggu begitu. Dan kemudian dia bercerita kembali tentang masalahnya yang masih dulu lontang-lantung karena tidak menang, tidak menjadi penguasa, lalu dibantu ekonominya oleh Megawati. Kenapa? Karena Prabowo masih bisa mendapatkan proyek pemerintah meskipun tidak menjadi presiden, dan meskipun saat itu presidennya adalah Megawati. Kira-kira Prabowo ingin menegaskan bahwa hari ini saatnya Prabowo balas budi kepada PDIP dengan apa? Membiarkan atau tetap mengalokasikan proyek-proyek di pemerintahan untuk orang-orang PDIP gitu. Nah, kenapa ya PDIP tentu komplain ya dengan pidato ini? Ya pertama, itu kan sama saja membongkar ya hakikat oposisi PDIP itu tidak demi rakyat, tapi oposisinya hanya sekedar memang memainkan peran politik di luar parlemen. Sementara kue kekuasaannya tetap mendapat jatah, walau jatah itu tidak dalam bentuk kaplingan menteri, tidak dalam bentuk kaplingan menjadi komisaris misalnya, karena kan sekarang komisaris banyaknya dari relawan-relawan gitu. Tetapi tadi kaplingannya masih dapat bagian dengan mendapatkan jatah proyek-proyek pemerintahan, sehingga suara PDIP yang lantang kepada kekuasaan tidak akan terlalu banyak dibersamai oleh rakyat, karena rakyat juga melihat ya ternyata partai sama saja
baik mereka yang ada di pemerintahan maupun ada di oposisi ternyata sama saja semua cari cuan, cari proyek begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak nyaman tentu saja ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Prabowo sebenarnya juga dulu dilakukan oleh Megawati. Ini apa? Bagi-bagi proyek, dan apa yang dilakukan Prabowo hari ini sebenarnya adalah balas budi tentang apa yang dilakukan oleh Megawati. Tentu PDIP juga tidak nyaman kalau disebut ketua umumnya yakni Megawati saat berkuasa juga bagi-bagi proyek, juga ngasih proyek ke Prabowo, juga berbagi kue ekonomi kepada mitra-mitra politiknya kendati tidak berada di kekuasaan. Nah, statement ini walaupun realitasnya benar tentu tidak untuk diceritakan. Tidak nyaman kalau kemudian rakyat tahu ternyata di zaman Mega juga sama bagi-bagi proyek. Sekarang di zaman Prabowo juga bagi-bagi proyek. Bedanya dulu Mega yang berkuasa dengan PDIP-nya, hari ini Prabowo yang berkuasa dengan Gerindranya. Lalu kan orang atau masyarakat banyak terus berpikir kapan rakyat dipikirkan baik oleh Prabowo ataupun oleh Megawati. Kapan rakyat dipikirkan baik oleh Partai Gerindra atau oleh Megawati. Kapan rakyat dipikirkan baik ketika PDIP berkuasa atau saat ini ketika Gerindra yang berkuasa. Karena ternyata keduanya ya sama-sama gitu mikirin pribadi dan kelompoknya, bagi-bagi proyek. Nah itu tuh ini tidak nyaman. Yang ketiga tentu PDIP juga komplain begitu. Kenapa? Karena keberadaan PDIP itu seolah-olah menolak fasilitas begitu. Kenapa? Prabowo juga menegaskan dia sebenarnya lebih happy kalau semua partai ada di lingkaran kekuasaan mendukung dirinya. Itu dia lebih happy. Ya, karena apa? Ya tentu akan dapat fasilitas, tapi akhirnya dia menghormati pilihan-pilihan politik dari PDIP yang kemudian ada di oposisi. Nah, sebenarnya kan itu akhirnya partai-partai lain pun yang ikut berkoalisi dengan Prabowo Subianto menjadi terbongkar hakikat motif koalisi itu. Jadi kita kalau bisa baca dari pidato Prabowo itu, koalisi itu dasarnya karena akan dapat banyak fasilitas dari kekuasaan, ya banyak proyek dari kekuasaan, ya banyak ya benefit dari kekuasaan. Bukan kemudian apa yang disebut oleh politisi itu ya kita berbagi peran lah, ya kita ada di pemerintahan juga tujuannya tetap rakyat. Biarkan kawan-kawan yang ada di luar parlemen tujuannya juga untuk rakyat. Ya kami mengambil pilihan untuk membangun negeri ini ada di dalam pemerintahan. Tapi dengan pidato Prabowo Subianto tadi jadi jelas ya motif untuk berada di pemerintahan karena banyak fasilitas. Jadi menteri banyak fasilitas, jabatan, gaji, belum lagi main proyek begitu. Dan disitulah kemudian masyarakat kita terus bertanya-tanya sampai kapan kita dijual narasinya oleh partai, oleh oposisi, ataupun oleh mereka yang koalisi, oleh yang sudah berkuasa, atau mereka hari ini yang ingin berkuasa masih berkampanye terus begitu. Sementara pada faktanya mereka yang sudah sampai ke tampuk kekuasaan, alih-alih memikirkan rakyat, tetapi pada akhirnya mereka juga hanya sibuk memikirkan kepentingan pribadi, ekonomi pribadi, kepentingan dan ekonomi pribadi berikut juga kelompok-kelompoknya. Jadi ini yang kemudian mungkin ya nggak nyaman PDIP dan boleh jadi konteks daripada klarifikasi Dasko itu, nggak apa-apa lah kawan-kawan di PDIP. Yang penting Prabowo tidak teriak hidup Jokowi, gitu kan? Karena apa? Kita tahu hari ini Jokowi itu ibaratnya malin kundang bagi PDIP. Kalau istilah mengutuk ya, kalau maling kundang ya dikutuk jadi batu, mungkin ya kalau bisa mengutuk PDIP pingin mengutuk lebih daripada batu apa menjadi koral atau apa gitu ya, dikutuk menjadi koral gitu. Kalau batu masih berbentuk ya, kalau koral kan sudah ambyar begitu. Nah kenapa? Karena begini ya, perseteruan antara Jokowi dengan PDIP itu sudah sedemikian rupa sampai perseteruan itu menyambung ke Gibran hari ini juga kepada Partai Solidaritas Indonesia. Beberapa hari yang lalu, 3 atau 4 hari yang lalu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, Andreas Hugo Parera menyindir rencana Jokowi mau keliling Indonesia yang menurut Partai Solidaritas Indonesia itu adalah bagian dari program yang akan diawali di awal Juni. Lalu disindir ya, boleh jadi ya mungkin Jokowi datang keliling itu dalam rangka untuk menunjukkan ijazahnya, karena selama ini banyak yang menanyakan ijazahnya, termasuk di NTT, karena awalnya kunjungan itu akan diawali dari NTT begitu, kunjungannya di NTT begitu. Artinya kemelut atau perseteruan antara PDIP dan Jokowi itu meski tidak terlihat di ruang publik masih berlangsung dan dalam konteks perebutan kekuasaan. Jadi PDIP masih bisa berdamai dengan Gerindra. Termasuk Jokowi juga masih bisa berdamai dengan Gerindra. Tetapi keduanya, baik Jokowi maupun PDIP sudah tidak mungkin bisa bersama lagi dalam konteks hari ini ya.
Karena politik itu kan sangat berkaitan dengan kepentingan, dan hari ini kepentingan kekuasaan PDIP benar-benar diganggu oleh Jokowi, benar-benar diambil alih, dirampas oleh Jokowi, padahal Saudara Jokowi itu dulu lahir dan dibesarkan oleh PDIP, menjadi wali kota karena PDIP, menjadi gubernur DKI Jakarta karena PDIP, dan akhirnya terpilih 2 kali pilpres juga diusung oleh PDIP. Jadi wajar ya. Mungkin saja ungkapan dasar itu ingin menormalisasi pidato Prabowo ya, dengan menyatakan lah, walaupun ya sebut sepil-sepil proyek-proyek untuk PDIP, tapi kan ya tetaplah nggak teriak hidup Jokowi begitu. Nah, tafsiran-tafsiran ini masuk, kenapa? Karena memang realitasnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Gerindra dengan Jokowi itu seperti itu. Maka hari ini sebenarnya Gerindra ini sedang menangguk keuntungan di antara apa ya, polemik antara Jokowi dengan PDIP. Gitu. Dan hari ini pula ya kenapa kasus-kasus yang ada itu diorkestrasi berdasarkan kepentingan politik yang ada, sehingga ya saya bisa katakan ya mimpi saja kalau mau memberantas korupsi, karena memang korupsi itu dilakukan oleh seluruh organ kekuasaan. Bedanya dulu siapa yang berkuasa, dulu siapa yang berkorupsi. Kalau sekarang siapa yang berkuasa, ya beda juga yang berkorupsi, karena korupsi itu dasarnya adalah adanya kewenangan. Tanpa kewenangan nggak bisa korupsi. Dan partai yang menyatakan dirinya tidak pernah korupsi biasanya ya partai yang belum dapat jatah kekuasaan. Begitu dirinya sampai pada kekuasaan, ya dia punya kewenangan. Nah, disitulah potensi korupsinya. Nah, sebelum dia memperoleh kekuasaan, ya dia memang tidak punya potensi untuk korupsi. Mau korupsi apa? Kekuasaan aja gak punya. Gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi hubungan antara PDIP dan Gerindra dengan termasuk Jokowi, 3 hubungan ini menjadi sangat problematik, sangat kompleks gitu. Baik, sementara itu saudara channel kita akan coba baca sejumlah komentar-komentar, dan terima kasih saya ucapkan kepada antum yang sudah nonton siaran pada kesempatan kali ini dan nonton berikut juga memberikan komentar. Saya akan bacakan Arya dengan apa nih, huruf kanji atau huruf Jepang nih. Sumbernya oligarki, legislatif dan eksekutif. Ya, pada akhirnya semua yang berkuasa adalah oligarki, jadi cari proyek begitu, dan proyek itu kalau nggak dikerjakan partai biasanya disubkan kepada oligarki. Jadi partai semacam hanya mencari fee-nya saja, jadi apa, calo gitu, calo proyek, karena nggak semua juga orang partai itu punya perusahaan, biasanya yang ngerjain oligarki, pinjem benderanya bisa juga gitu. Kemudian ada lagi Kusuma Daniel, berarti sumber bencana Republik ini adalah PDIP. Ya saya kira kompleks ya. Karena dalam konteks hari ini tidak bisa dikatakan hanya PDIP, karena semua partai yang berkuasa pada akhirnya menyalahgunakan kekuasaannya, yang kemudian negara ini hanya menjadi sarana untuk memindahkan duit dari kantong rakyat kepada kantong oligarki melalui penarikan pajak masuk ke APBN, dibuat proyek dimenangkan tendernya oleh orang partai atau oligarki. Nah, setelah ada proyek itulah baru duit rakyat yang ada di APBN itu mengalir ke kantong-kantong oligarki, begitu. Saya kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan kita bisa ulas lagi. Jangan lupa like, share, and comment, dan kabarkan seluruh informasi yang ada di channel ini untuk kebaikan. Dan bismillah, kita niatkan terus melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.